Pemirsa, lalu benarkah fenomena praktik borong koalisi berdampak pada bergugurannya calon potensial di Pilkada 2024? Jika bukan kota kosong, seperti apa peluang Ridwan Kamil melawan calon independen di Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya bersama Sekjen PAN Edi Suparno serta analis politik Voxpol Center Research and Consulting Panggi Syahrul-Caniago. Selamat malam Pak Edi, selamat malam Mas Panggi. Baik, saya akan ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, kader PAN yang juga mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya, mundur dari pencalonan di Pilkada Jabar padahal kan memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Apakah keputusan ini diambil karena terpaksa ikut keputusan kolektif dari Kim? Saya kira tidak ada yang namanya keputusan terpaksa itu. Kita dari awal juga sudah bersepakat bahwa Kim nanti akan mengusung pasangan calon baik itu di Jakarta maupun di Jawa Barat secara kolektif, secara bersama-sama, secara kompak. Nah, jadi kita tetap mengajukan nama daripada kader-kader kita di situ, tetapi ketika sudah ada keputusan yang dibuat oleh para pimpinan di Kim, para ketua umum di Kim, ya tentu kita akan taat dan patuh terhadap keputusan tersebut. Dan ketika keputusan itu dibuat, ya PAN juga melaksanakan hal yang sama dan Bima Arya dalam hal ini konsekuen dengan sikap partai bahwa kita akan kompak mengusung pasangan calon yang ditunjuk oleh koalisi, dan oleh karena itu Bima menyatakan mundur dari kontestasi Pilgub di Jawa Barat. Oke, Pak Edi, artinya ini sudah keputusan final dari PAN atau masih membuka kemungkinan ada negosiasi atau seperti apa? Ya, sepanjang ini kita sudah memahami kondisi dari koalisi untuk mengusung kader-kadernya di Jakarta maupun di Jawa Barat. Tetapi tentu ini namanya politik ya. Kalau politik itu sampai diketoknya palu, sampai didaftarkannya pasangan calon di KPU tentu masih ada peluang. Jadi peluang sekecil apapun jika memang nanti ada dan jika kemudian ada evaluasi lagi dari pimpinan di Koalisi Indonesia Maju, tentu kami tetap berharap bahwa kader kami bisa diusung. Tetapi andai kata pun keputusan hari ini sudah final dan akan final sampai dengan pada tanggal pendaftaran, tentu kami akan taat dan kami akan all out untuk memenangkan pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Oke, saya akan ke Mas Panggi. Mas Panggi, apabila kita lihat bagaimana kemudian mundurnya Bima Arya dari kancah pencalonan di Pilkada Jabar, apabila kita lihat ini nampaknya calon potensial yang mungkin diinginkan oleh warga, yang mungkin memiliki elektabilitas yang cukup tinggi, nampaknya tidak bisa berlaga sebelum bertanding. Komentarnya Mas Panggi. Iya, Mbak Fitri, pertama adalah prinsipal di dalam demokrasi substansial itu kan memberikan ruang yang sama. Setiap kontestan putra terbaik bangsa itu bisa bertarung dalam gelanggang. Jadi kalau kalah dalam gelanggang pertarungan itu tidak ada problem, itu adalah fair. Tapi kalau kemudian orang-orang terbaik gagal untuk masuk ke gelanggang, itu tentu ada juga kemungkinan menurut publik itu tidak baik. Karena yang kedua begini Mbak Fitri, bahwa partai politik yang sejatinya itu memberikan seleksi secara deliberatif orang-orang terbaik untuk disajikan menjadi menu pilihan varian masyarakat. Nah, oleh karena itu, semakin banyak varian menu yang disajikan kepada masyarakat, yang kemudian itu sudah diseleksi oleh partai secara penuh kehati-hatian, berdasarkan rekam jejak, kompetensi, kapasitas, ataupun karena lem perekat koalisi, ideologi, programatik, personalisasi kandidat, atau karena persamaan ideologi atau persamaan kepentingan official seeking bagaimana menang. Oleh karena itu, partai politik bertanggung jawab. Kita berharap ketua umum partai, sekjen partai, elit-elit penentu di partai untuk punya keteguhan komitmen untuk memberikan pemimpin-pemimpin terbaik yang disajikan kepada masyarakat. Masyarakat itu hanya memilih menu yang disajikan oleh partai politik. Jadi pilihannya, kalau partai politik memberikan varian menu yang terbatas, maka masyarakat juga tidak akan punya pilihan yang variatif. Nah, itulah musibah demokrasi. Kenapa? Pilihannya terbatas. Oleh karena itu, berikanlah ruang gerak yang leluasa kepada putra-putra terbaik bangsa, bertarunglah di gelanggang. Kalau di gelanggang kalah itu tidak masalah, tapi kalau nggak bisa masuk gelanggang orang-orang terbaik yang sebenarnya mampu harusnya, tapi karena yang kedua bisa saja orang mengatakan, ya itu kesalahan calonnya, kenapa nggak bisa piawai dan mahir melakukan lobby-lobby politik kan begitu.
Ya itu bukan salah partai, calonnya yang gagal melakukan meyakinkan kader-kader partai Oke. politik sehingga kapal ini bisa berlayar. Nah, bagaimana menang berlayar saja tidak memungkinkan untuk konteks Oke. ini. Jadi itu yang kita sangat sedihkan kalau ke depannya bahkan banyak kotak kosong karena itu mencederai selera rakyat, jeruan Oke. selera rakyat Mas yang Pangi. semestinya dihidangkan oleh partai politik adalah variannya lebih beragam. Oke, nah ini dengan calon potensial yang berguguran, potensi hadirnya kotak kosong, apakah memang ini ada kaitannya dengan fenomena praktik borong koalisi, Mas Pangi? Ya, fenomena praktek borong koalisi itu memang lem perekat koalisi itu selama itu kan ada 3 hal. Pertama adalah komponen ideologi. Nah, termasuk platform, kemudian programatik, isu-isu gitu. Nah, yang kedua adalah personalisasi kandidatnya. Yang ketiga adalah persoalan official seeking, bagaimana berkuasa, bagaimana menang, atau istilah lainnya adalah pragmatisme politik, bandwagon effect, bagaimana partai politik punya persamaan kepentingan, titik persamaan kepentingannya adalah bagaimana menang. Tentu mereka akan bakal mengusung yang bakal menang, nggak mungkin mengusung yang bakal kalah. Nah, artinya itu adalah personalisasi kandidatnya, populis atau tidak, laku dijual atau tidak, layak di pasar atau tidak dipilih oleh masyarakat gitu. Tapi kan sangat disayangkan kalau kemudian borong koalisi ini terjadi, kemudian diambil oleh satu kekuatan politik, kemudian disiapkan kotak kosong, kemudian yang lain. Saya tidak mengatakan ini sebagai operasi senyap ya, apa operasi jahat atau operasi yang sengaja menyingkirkan orang-orang terbaik, dijegal sehingga tidak bisa masuk ke gelanggang. Saya nggak mengatakan itu, tetapi faktanya hari ini kita hanya ingin tolonglah partai politik menyiapkan, memberikan ruang yang begitu banyak kepada pilihan kita. Minimal misalnya nih, Baik. di DKI Jakarta, Ridwan Kamil bertarung dengan Anies Baswedan atau dengan Ahok atau dengan siapapun. Itu jauh Baik, lebih Mas baik Pangi. ketimbang hanya Ridwan Kamil. Tapi saya nggak yakin juga bisa iya, bisa nggak. Jangan-jangan Oke. nanti memang Anies tetap berlayar, kemudian Ridwan Kamil tetap berlayar. Nah itu juga akan lebih baik, nggak ada masalah gitu. Baik, Pak Edi, artinya masyarakat ini membutuhkan variasi menu dalam pilihan seperti itu menurut Mas Pangi. Ya, pertama yang namanya hak pilih masyarakat itu tidak tercederai. Hak pilih masyarakat secara langsung itu tetap akan dilaksanakan. Pilihan masyarakat andai kata, ini saya bicara andai kata ya, karena belum ada kepastian, andai kata terjadi kotak kosong, itu pilihan masyarakat pun masih ada. Boleh memilih kandidat yang maju atau boleh memilih kotak kosong. Jadi referendum untuk masyarakat tetap dilaksanakan. Gitu. Dan perlu juga saya sampaikan di sini, mengapa kadang-kadang ada fenomena kotak kosong? Ya karena memang kita telah berdasarkan undang-undang pemilu yang akan mengajukan kandidat di pilkada itu, yaitu adalah partai politik. Nah, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan seleksi terhadap kader terbaik yang akan diusung di pilkada tersebut. Jadi dari hasil proses seleksi yang tidak ringan, bahkan sangat kompleks, dan kadang-kadang kalau kita bicara dalam konteks sebuah koalisi, itu tentu membutuhkan bargain, harus ada diskusi panjang ya, take and give. Nah itu proses seleksi itu kemudian melahirkanlah kontestan yang terbaik di antara beberapa pelaku atau beberapa kandidat yang memang akan bertarung di pilkada Pak Edi tersebut. mengenai terbaik, ada kekhawatiran? Ya, Pak Edi, ada kekhawatiran bahwa pilkada kali ini tidak jadi ajang kader terbaik di setiap parpol untuk berkompetisi karena kembali lantaran terhambat dengan adanya praktik borong koalisi ini? Tidak ada, yang menghambat itu bukan praktik borong koalisi, yang menghambat itu adalah threshold-nya itu. Kan ada threshold, presidential threshold ada, pilkada juga ada threshold-nya. Ya, kalau threshold-nya itu direndahkan atau bahkan ditiadakan, saya kira semua bisa bertanding ya dengan diusung oleh partai politik. Nah, jadi kita mungkin harus bicara beberapa hal. Satu adalah masalah seleksi yang dilakukan oleh partai politik, sehingga lahirlah calon-calon yang mungkin banyak atau juga mungkin hanya satu saja. Atau yang kedua, kita bicara problem yang lain, yaitu threshold untuk mengusung kader yang ada maju nanti di pilkada. Oke, baik. Mas Pangi, sebetulnya munculnya calon tunggal di pilkada diperbolehkan atau tidak?
Ya, kalau saya menjawab diperbolehkan sih Mbak Fitri. Tapi intinya kan begini, kalau kita memilih kan inginnya yang terbaik ya, pilihan menu yang varian ya. Misalnya kita nggak mau tempe, ternyata yang tersedia hanya tempe gitu kan. Kita maunya ada tahu, ada misalnya sayurnya gitu kan. Cuma yang ada hanya kotak kosong sama satu kandidat. Nah itu yang kemudian, padahal partai politik bertanggung jawab untuk memberikan secara menyeleksi pemimpin-pemimpin terbaik di bangsa ini, memberikan ruang yang sama, inequality, kesetaraan untuk siapapun yang punya rekam jejak, yang punya kompetensi, yang sudah teruji kinerjanya, itu diberikan ruang. Nah, semisalnya nih, bagi saya Pak Anies mau masuk atau tidak, bisa saja Pak Anies adalah gagal di dalam meyakinkan partai politik. Ada juga masyarakat awam mengatakan itu kelemahan Anies, kenapa tidak berhasil meyakinkan partai politik. Ada juga yang menyatakan, masa orang sekelas Pak Anies yang sudah punya kinerja, sudah approval-nya masih bagus di Jakarta, punya elektabilitas yang cukup mumpuni, masih leading per hari ini, bagaimana mungkin logikanya secara akal sehat meyakinkan kita bahwa beliau tidak bisa masuk gelanggang, tidak bisa berlayar, hanya karena adanya fenomena borong koalisi ini gitu. Artinya calon potensial berguguran itu memang di depan mata terjadi. Kalaupun ada pilihan kotak kosong juga pilihan rakyat, kan masih ada pilihan lain selain memilih calon yang diusung calon tunggal, masih ada pilihan lain itu kotak kosong. Kotak kosong kalau nggak ada garamnya, nggak ada sayur, asam, nggak ada rasanya gimana gitu. Jadi jeroan serala rakyat itu adalah rakyat sebenarnya hanya ingin partai politik memberikan menu yang terbaik. Sehingga nanti dari menu yang terbaik itu dipilihlah oleh masyarakat. Baik, mana Mas yang Pangi. punya electability, popularitasnya bagus, tingkat keterpilihannya juga bagus, dan memang mereka strong leadershipnya juga bagus. Nah sekarang Baik, banyak Mas Pangi. berguguran calon-calon potensial karena fenomena ini yang jadi problematik dan complicated hari ini. Oke, itu tadi kita berkaca mengenai situasi di Pilkada Jabar, di Pilkada Jakarta juga kemudian menjadi sorotan. Ini karena kemudian hal yang sama dengan Bima Arya bisa berpeluang juga terhadap bakal calon gubernur atau wakil gubernur Jakarta Partai Golkar Yusuf Hamka seperti itu. Tapi kan kemudian di Pilkada Jakarta ada juga calon independen yang kemudian kemungkinan akan melawan misalnya calon dari Kim yaitu RK. Nah ini bagaimana potensi apakah akan melawan kota kosong atau kemudian melawan calon independen ini, Mas Pangi? Iya, ini kan fenomena kotak kosong atau independen. Memang di dalam pilkada ada beberapa daerah yang menang di maju independen, tapi banyak juga yang tidak terlalu berhasil. Karena mesin partai tetap masih kita tidak bisa sebuah keniscayaan. Nah sekarang kan ketika kotak kosong ada calon independen, peluang-peluang itu masih memungkinkan siapapun bisa berkontestasi secara elektoral. Nah mau menang mau kalah di gelanggang tidak ada masalah. Yang kita ingin pastikan adalah bagaimana semuanya bisa masuk gelanggang, itu yang penting. Tetapi memang belakangan partai politik itu sudah seperti mengunci fenomena, misalnya contoh di Jakarta. Ketika saya nggak tahu, ketika mungkin bisa benar bisa salah ya, ketika Ridwan Kamil begitu fix selesai berani untuk maju ke Jakarta, padahal ini bukan wilayah beliau, bukan demografi beliau, tapi beliau level confidence-nya untuk bertarung di Jakarta cukup besar, challenge-nya juga besar, tetapi ada apa sebenarnya? Bisa saja ranjau-ranjau politiknya sudah dibereskan. Misal begini, Pak Ridwan Kamil bilang, oke, saya OTW Jakarta, saya fix maju Jakarta, tapi ranjau-ranjaunya dibersihkan dulu. Ranjau-ranjaunya itu apa? Ada jaminan, ada garansi, misalnya nih, ketika saya berkontestasi tanpa Anies misalnya. Atau saya ingin berkontestasi tapi harus PKS mengusung saya misalnya. Atau saya akan maju Jakarta tapi garansinya ya tolong wakilnya itu dari Kaisang. Atau saya siap maju bertarung di Jakarta tetapi garansinya kalau saya salah kalah atau gimana nanti. Karena dalam politik itu kan ada garansi, ada jaminan, ada kepastian dan ada harapan. Nggak mungkin yang namanya seorang Pak Ridwan Kamil itu maju ke Jakarta dengan berjudi, dengan bertaruh dengan ketidakpastian. Baik. Apalagi elektabilitas Pak Ridwan Kamil memang udah bagus, tapi kan juga belum leading di DKI Jakarta. Apa faktor yang menyebabkan Ridwan Kamil sangat percaya diri, level confident untuk bertarung, berkontestasi di Jakarta? Kalau bukan karena ada bisa iya karena ada ranjau politiknya sudah dibereskan, artinya mungkin akan ada calon tunggal, tidak ada calon lain, atau jangan-jangan Pak Ridwan Kamil juga sangat percaya diri, saya nggak peduli mau dengan Anies, mau dengan Ahok, saya siap bertarung di Jakarta. Gitu. Baik.
Pak Edi, apa tanggapannya mengenai situasi di Pilkada Jakarta, mengenai level confidence dari seorang Ridwan Kamil? Apakah memang karena ada ranjau politik yang sudah dibereskan atau seperti apa? Ya, bagi saya, siapa yang sudah menjadi kader parpol, apalagi siap untuk bertarung, misalkan di pemilihan legislatif atau pemilihan eksekutif melalui pilkada, itu adalah mereka yang memiliki jiwa petarung. Jadi siap tarung dalam kondisi apapun. Jadi tidak ada meminta ada prakondisi, ada persyaratan, ada jaminan A, jaminan B, tidak ada. Jadi kita ini yang di parpol itu memang sudah dibekali dengan jiwa bertarung. Bertarung siap menang, siap kalah dalam hal ini. Kalau kita kalah, kita ulang lagi, kita coba lagi. Ya, jadi disinilah saya lihat juga dalam konteksnya Bung Ridwan Kamil, ya dia bertarung di Bandung 2 kali, kemudian di Jawa Barat 1 kali dan berhasil menang. Jadi saya kira apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk seleksi terhadap kader-kader atau kader-kader partai atau kandidat-kandidat yang akan kita usung nanti di Pilgub Jakarta maupun di Jawa Barat itu adalah hasil seleksi. Salah satu daripada kriterianya adalah sekuat apa yang bersangkutan bisa kemudian berjuang, bertarung dan menang. Dan salah satu yang kita anggap punya memenuhi kriteria itu di Jakarta adalah Ridwan Kamil. Nah itu yang kita ingin sampaikan. Oke, baik, kita tunggu saja bagaimana dinamika yang terjadi dalam pilkada baik di Jawa Barat maupun di Jakarta. Terima kasih Pak Edi dan juga Mas Pangi telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.